Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami kembali datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau belajar akan benar firman-Mu. Ajari kami, berikan kami hikmat pengertian, sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman itu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika janji Tuhan diberikan kepada kita, ternyata ada waktu di mana kita harus menanti sampai janji itu digenapi. Di dalam Alkitab dikisahkan Abraham ketika mendapatkan janji Tuhan, dia harus menunggu sekian waktu lamanya, yaitu 25 tahun, supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Yusuf juga mengalami hal yang sama. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengangkat dia menjadi pemimpin, tetapi dia harus melewati masa-masa yang sulit. Dan Yusuf menunggu waktu selama 14 tahun sampai dia menjadi raja muda di Mesir. Nabi Nuh juga mendapatkan janji Tuhan. Dia harus membangun bahtera, tetapi hujan tidak kunjung datang, air bah tidak kunjung datang. Dia harus menunggu waktu selama 120 tahun sampai apa yang dijanjikan itu terjadi. Air bah itu turun. Bukan waktu yang singkat, saudara. Ayub juga demikian. Ketika Ayub mengalami pergumulan di dalam Tuhan, dia mendapatkan banyak cobaan dalam hidupnya. Dia mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan hidupnya, kekayaannya, anak-anaknya, Tuhan akan berikan kepada dia. Ternyata Ayub menunggu waktu selama 60-70 tahun. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajar pagi hari ini bagaimana kita hidup beriman kepada dasar, kepada janji Tuhan itu sendiri. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan bahasa sederhana sehari-hari dikatakan begini: dengan percaya penuh, artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, saudaraku, kita memiliki kepercayaan yang penuh. Bukan percaya karena melihat, tetapi meskipun kita belum melihatnya, kita tetap percaya karena kita akan menerimanya. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita percaya terhadap apa yang diharapkan atau berharap terhadap apa yang dipercayai. Ini standar iman yang luar biasa, saudara. Bukan hal yang mudah, saudara, untuk percaya terhadap apa yang diharapkan. Kenapa? Karena kadangkala kita seling mempercayai apa yang kita lihat. Kita mau melihat bukti dulu baru mau percaya. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengajar kita, mari meskipun kita belum melihatnya, kita mau mempercayai itu. Kemudian yang kedua, yakin terhadap apa yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak ada. Contohnya angin. Kita tidak melihat, tetapi angin itu ada. Kita bisa melihat gerakannya. Kemana angin ini bergerak? Kemana angin ini bertiup? Kita percaya bahwa angin itu ada, meskipun kita belum melihatnya. Gravitasi. Setiap benda yang kita lepaskan di bumi ini selalu jatuh ke bawah. Meskipun kita tidak melihatnya, tetapi kita percaya bahwa hukum itu ada, gaya itu ada. Saudaraku, iman itu adalah mempercayai apa yang tidak kelihatan. Mengapa, saudara? Karena apa yang kita lihat
apa yang kita dengar atau panca indera kita memiliki keterbatasan. Mata kita memiliki keterbatasan, saudara. Dia hanya mampu melihat cahaya. Kita bisa melihat benda ketika ada cahaya. Coba kalau kita ada di ruang yang gelap, kita sama sekali tidak akan melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita. Artinya mata kita tergantung terhadap cahaya, punya keterbatasan. Mata kita juga hanya memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya yang memiliki panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Di bawah itu kita tidak mampu melihatnya, apalagi di atasnya. Seperti ketika kita ada di depan kamera, ketika seorang fotografer menyalakan kamera dan lampu blitz menyala, mata kita spontan akan berkedip. Kenapa? Mata kita memiliki keterbatasan. Kita juga tidak bisa terlalu lama melihat kepada matahari. Kenapa? Mata kita punya keterbatasan untuk melihat cahaya matahari. Demikian juga dengan telinga kita, saudara. Telinga kita juga tergantung dengan frekuensi. Kita tidak bisa mendengar orang lain yang sedang berbisik-bisik. Kenapa? Karena frekuensinya di bawah kemampuan yang mampu kita dengar. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar kita pagi hari ini untuk melihat sesuatu yang belum kelihatan, tetapi kita mau belajar percaya. Itulah iman, saudara. Abraham beriman kepada Tuhan, Ayub beriman kepada Tuhan, Yusuf beriman kepada Tuhan, Nuh beriman kepada Tuhan. Dan dikatakan, saudaraku, karena percayanya penuh, nenek moyang kita menjadi berkenan di mata Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami sepanjang hari ini belajar untuk melihat yang belum kelihatan dengan mata iman kami. Latihlah iman kami ya Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun, kami tetap boleh melihat bahwa Allah kami luar biasa. Berkati sepanjang hari ini Tuhan aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.